Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Violenta, CGP Angkatan 8 dari SDN Pekayon 09. Di sini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Winda Indriastuti. Beliau adalah guru kelas 3 dari SDN Pekayon 09. Apa kabarnya, Bu Winda? Alhamdulillah baik, Bu Tina. Alhamdulillah. Nah, di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Winda lakukan. Nah, kenapa melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Winda melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Nah, baik Bu Winda, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan supervisi. Pertanyaan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Winda capai dalam pembelajaran nanti? Nah, untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah dengan membaca, siswa dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pertama, Bu Tina. Tujuan kedua, siswa dapat menyajikan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi ada dua ya, Bu Winda ya? Iya, dua tujuan. Iya, baik. Nah, kemudian area pengembangan apa yang ingin Bu Winda capai dari pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan, ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang area pengembangan pengetahuan meliputi siswa dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk yang keterampilannya, siswa dapat menyajikan informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Oh ya, baik Bu Winda. Nah, kemudian rancangan pembelajaran apa nih yang akan Bu Winda siapkan untuk pembelajaran nanti? Misalnya dari metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kira-kira apa Bu Winda? Untuk metode yang pasti akan ada metode pengelompokan. Siswa akan saya kelompokkan terlebih dahulu. Lalu pasti ada tanya jawab karena memang masih kelas rendah, kelas 3. Dan untuk model, saya menggunakan model discovery learning. Siswa akan diberi stimulus dulu, identifikasi masalah, lalu penyampaian data, pembuktian melalui percobaan. Nanti akan ada percobaan. Lalu setelah itu siswa dilatih untuk menulis informasi melalui kesimpulan yang didapat dari percobaan yang sudah dilakukan. Oh, baik ya Bu Winda. Nah, kemudian media pembelajaran apa yang nanti akan Bu Winda gunakan? Tentunya kalau seperti itu ada textbook untuk melakukan percobaan, langkah-langkah melakukan percobaan, ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ada buku teks. Sejauh ini hanya itu, Bu Tina. Oh ya, baik. Nah, kemudian kira-kira kapan nih pembelajarannya akan dilakukan? Pembelajaran itu akan dilakukan pada hari Kamis di jam pertama. Kamis pekan ini di jam pertama. Oh iya, baik. Berarti nanti hari Kamis jam pertama saya akan masuk ke kelas Bu Winda untuk kita melakukan supervisi pembelajaran. Nah, sebelum diakhiri percakapan ini, menurut Bu Winda apa yang bisa Bu Winda dapatkan? Melalui percakapan pra-observasi ini yang didapatkan oleh saya adalah untuk mempersiapkan pembelajaran di hari Kamis dengan sebaik mungkin, karena kan ada praktik Ibu Tina, ada praktik, ada pembuktian. Jadi mungkin ada beberapa bahan yang memang harus disiapkan dari sekarang agar besok di hari pembelajaran tersebut sudah siap. Ya, baik Bu Winda. Nah, demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini. Nah, kita akan bertemu lagi pada saat observasi dan pasca observasi, yaitu percakapan dengan pengajar praktik saya, Bu Winda. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Winda. Perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam benda serta sifat benda. Sekarang kita belajar perubahan wujud benda. Ada 5. Tapi hari ini yang akan kita praktekkan hanya yang satu dulu, yang mencair. Perubahan wujud benda ada 5. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Udah bisa ngomongnya? Coba apa?
saya Tina Violeta di percakapan pasca observasi CGP Angkatan 8 dari Pekayon SDN Pekayon 09. Saya masih ditemani Ibu Dwinda sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Pak Nur Cahyo Hadi sebagai pengajar praktik guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Pak Cahyo. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Tina. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bu Winda lakukan. Di percakapan ini terkait dengan jalannya observasi kelas yang Bu Winda laksanakan dengan tujuan yaitu mengevaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Bu Winda lakukan. Baik Bu Winda, saya di sini akan bertanya, perasaan apa yang telah Bu Winda alami pada saat observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya ketika ditemani Bu Tina untuk kegiatan observasi yaitu grogi karena diobservasi oleh rekan sejawat, ya agak grogi. Terlebih saya memegang kelas rendah itu kelas 3, jadi masih ramai kelasnya, anak-anaknya juga masih susah-susah gampang untuk dikondisikan. Jadi takut mengganggu, agak mengganggu, takut di kemudian waktu sulit dikondisikan. Lebih ke grogi. Iya, baik Bu Winda. Nah, kemudian area pengembangan apa sih yang Bu Winda telah lakukan pada tahapan pembelajaran supervisi kemarin? Untuk area pengembangan untuk supervisi kemarin, karena saya mengambil materi perubahan wujud benda, saya mengambil area pengembangan itu 2, untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu saya fokus ke anak dapat menggali informasi tentang konsep dasar perubahan wujud benda, yaitu anak harus tahu dulu tentang pengertian wujud benda, berbagai macam wujud benda. Terus untuk keterampilannya saya mengambil siswa dapat menyajikan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak itu harus mengetahui tentang contoh-contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja, contoh kegiatannya atau kejadiannya. Nah, kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah berhasil Bu Winda lakukan di dalam kelas pada saat supervisi kemarin? Untuk sejauh mana, mungkin karena saya mengawali materi perubahan wujud benda dengan melakukan praktikum. Saya baru melakukan 1 praktikum, yaitu perubahan wujud benda mencair. Jadi ketika praktikum itu anak-anak langsung dapat memahami, mencair itu ternyata seperti ini. Ada beberapa benda, beberapa bahan yang mencair yang kita buat praktik. Jadi anak-anak tuh langsung tahu. Mungkin karena langsung dibarengi bersamai dengan praktikum, jadi anak-anak tuh langsung tanggap. Nah, mungkin kesulitannya itu bukan kegagalan ya, lebih ke kesulitannya itu ketika anak-anak itu menyajikan data, menuliskan informasi dengan kosakata, itu ada beberapa anak yang kurang. Iya. Nah, kemudian kendala apa atau kekurangan apa yang Bu Winda hadapi pada saat proses pembelajaran? Untuk kendala itu pastinya mungkin karena anak-anak itu masih kelas rendah, jadi anak-anak itu ada beberapa yang merasa superior, seperti tanggung jawab temannya diambil alih oleh dia, terus berebutan tugas, yang megang ini gitu, jadi berebutan tanggung jawab. Berarti pada saat pembelajaran kemarin tuh murid Bu Winda aktif semua ya? Iya, justru muridnya aktif semua, bahkan yang biasanya diam ikut berpartisipasi, itu yang membuat temannya yang biasanya aktif, yang di keseharian dia aktif banget, aktif sekali, jadi merasa bukan tersaingi, lebih kepada berebut tanggung jawab. Nah, kemudian kapan Ibu Winda akan melakukan perubahan sesuai dengan apa yang sudah Bu Winda sampaikan? Untuk perubahan semoga secepatnya Bu Tina, karena materinya belum selesai, materinya belum habis. Jadi semoga di praktikum selanjutnya anak-anak itu akan saya bekali tanggung jawab masing-masing di diri anak tersebut. Jadi sehingga ketika dihadapkan dengan praktikum, kita melaksanakan praktikum, anak itu sudah jelas tanggung jawab saya ini. Jadi tidak merebut tugas temannya yang lain. Mungkin kemarin kurang saya pertegas untuk anak-anak tugas masing-masingnya bagaimana, apa saja. Jadi membuat anak-anak itu saling berebut ketika melakukan praktikum. Gitu. Baik, terima kasih Bu Winda buat
jawaban yang sudah buat pembelajaran kemarin. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Cahyo untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan observasi dan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Tina. Terima kasih juga Bu Winda. Setelah mengamati pasca observasi guru penggerak yang dilakukan oleh Bu Tina dan Bu Winda di pendampingan individu 5 ini, saya sangat terkesan dengan keterampilan yang disampaikan oleh Bu Winda dan Bu Tina. Selama Bu Winda mengajarkan itu sangat efektif dan inspiratif banget di kelas 3 ya Bu ya. Ya, cara Bu Winda berkomunikasi itu sangat jelas banget Bu, karena sederhana dan membuat siswa menjadi betah belajarnya tuh Bu. Dan Bu Tina pun juga menggunakan alur cerita yang baik, cukup baik untuk pendamping supervisi ininya. Dan Bu Winda pun sudah menggunakan pembelajaran dan KSE-nya juga, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang sangat inspirasi banget dan dapat menjadikan contoh-contoh kepada guru-guru SDN Pekayon 9 nantinya. Sekian umpan balik dari saya Bu, saya kembalikan ke Bu Tina. Baik, terima kasih Pak Cahyo buat waktunya dan Bu Winda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.